Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Suratu Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi itu teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat loro, awi salati to ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi, utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat. Jadi niku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bi muradi dzalik. Uti Allah langkung pirsa bi muradi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayat. Tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayate Quran. Ayat Quran tegese dadi ayat-ayate Quran. Wal idhofatu tidhofa iku bimakna min lan bimaknane min. Ayatun minal kitab. Al-Hakimi sifate Quran Al-Hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno. Ayat muhkam tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedhe manusa. Ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istighfar ingkar nuti dawuh akana istighfar ingkar. Wal jar wal majrun halun dari hal min qaulihi ajaban bin nasbi kan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birraf ilan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira. Iku ismuha iku dadi isine kan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru ta khabar nang ajaban dados isin iku an aukhena lafat an aukhena. Akana ana iku linasi kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Pihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing keceluk rajul utawa maring wong lanang minggum sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu itu an angdirin nas. An sune kelakuan mufassiratun. Angdir ngekei peringatan sira. Kowe ngekei peringatan sira. Khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing manusa. Ngekei peringatan al-kafirin ing pira-pira kafir bil azab lan siksa. Wa basyir lan nyeneng-nyeneng sira Muhammad alladzina amanu ing wong sing iman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum satamne ketep kedue alladzina amanu bi anna lahum lan satamne kedue alladzina amanu qadama sidqin ana persiapan apik. Salah fasidkin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik inda rabbihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara pedamu kang padha dicekno sapa mukminun kuwi ing maminal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Quran bisi Quran al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkon-mungkon tanzir wa tafsir. Iku lasikru mubin yektine sikir sing jelas. Bayinun sing kang jelas. Wa fi qira'atin kados kare kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin. Wal musaru ta kang den isara ilahi maring dawuh la sakhirun mubin niku an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satemene pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi sitati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa, 6 tahapan atau 6 dina. Min ayami dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot lihat tegese ing dalem perkiraane ayami dunya. Li anahu krana sak temene kelakuan ulam yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono khalqis samawati wal ardi. Zaman romono matahari tentu ndak ada napa jam.
Liana ubrana saat temen kelakuan ulam yakun ora ana sama ing dalem kono-kono panggonan ing dalem saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun nan ora rembulan. Walau saal mau ngertakno sapa Allah la kala guna kene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan arep. Film haten ing dalem sak kedhepe mripat utawa ing dalem sak detik film haten lan sak kedhepe mripat. Walau dulu ta pindah anhu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina kok ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi khalqihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe ati-ati to gawe tahapan. Sumatawa mongko ning nguasani sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Mongko ning munggah sapa Allah alal arsy ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di iklan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiki antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Ora ana wong sing iso nyafaati kumujud ya sok kang nyafaati sapa sapi ahadin. Taimin mujaidatun zaidah. Tambahan illa min ba'di idni kecuali sause entuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngerat dikali maring pengucape kufar innal asnama satane pro-pro berhala ku tasau nyapaati apa asam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mongkon Allah ayul khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum ku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh bidwa mita fil asli bidat. Ilahi kumaring Allah karasan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dene Allah hakon lan hak masdarani mansubani bi fi'li ma al muqaddar. Inna satamni Allah bil kasri istinaban wal fathi ala takdir lam innahu tawi annahu. Iku ya beda. Iku ngawiti sapa Allah. Minal agam, yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada aku tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semaya itu mongko nibalekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tangi sangka kubur. Liya jizia supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa wa alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat. Bil qisti lan adil waladina ta wong akeh kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lagu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararat iklan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno bima sebab perkara kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar bisa badiku berihin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang nol di alasan saja. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode nomor Mekah. Artinya satu periode yang jarang banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten niku masih ajakan-ajakan logika tauhid, ajakan-ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangan. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh, bariku wa ila adina qaum Huda, wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Ini ngono. Dianggapnya aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial kene kok ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut aja alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujal.
Ada Allah penggawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Inna hadza la ta'un napa? Uja. Muhammad iku aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada napa? Tuhan. Karena mereka duwe asumsi nak urusan dunia akeh kudu pangerane napa? Akeh. Sehingga ajaran pangeran kita dianggap napa? Aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Bentangan dong, asal-usulnya. Asal-usulnya benar dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinnah. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora dhewe. Nggih, wong saiki mawon si ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada prasaksi, Dewa ini pirang-pirang. Ini sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini rumah. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran musito, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sito. Ini sing disebut aja alal alidata ilaham wahidah. Mosok pangeran sito. Inna hadza la syai'un ujab. Iku aneh. Terus wan talaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yura. Ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah. In hadza illa sir. Ngirumana. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka sing kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Mulane kula mboten setuju nek wonten tiyang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kula mboten setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lho mboten membunuh, kula baleni malih. Perang itu beda dengan itu. Sama tak ceritani. Zaman Nabi Ibrahim sugeng. Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah. Ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawatnya dituduhi kabeh, terus sing ketuane dikalungi petek, cara mereka apa? Sing digundul apa? Kapal di kalungno sing paling gede. Mereka ramai itu. Sopo sing kurang ajar. Man fa'ala hadza fi alihatina. Alihat itu jamak ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Man fa'ala hadza fi alihatina innahu laminat
Zalimi. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak. Bentuknya selalu apa? Jamak, tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal. Ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae ngirit meneh napa? Siji. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong-wong terus apa meneh anak Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing merotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing gawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing gawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah cocok kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen sopan teman-teman. Dalam semua tradisi nabi mesti tau misal. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali masa abuduna apa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya apa? Kakeane nyito. Ufil lakum bali masa abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Mengaku tak kok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah ngalami ini. Anit tapi bila Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lha hubungane apa loro terlentang? Jare lintang pangeran, ya aku njaluk ben mari. Ya ora lintang sing bantu pangeran. Goblok lintang dijada atau lintang jadi goblok. Wah, logika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi. Nom mulai mikir. Jebule dan kita itu apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger niku sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke lintang pangeran teni. Falam majana alaihi lailu ra'ana kau tak bakola ada nopo Robbi. Ya entah ini pangeran lintang itu sakti entah ini. Sesuai hilang. Piye? Jika dari pangeran, akhirnya sepakatan wah, karena hilang lagi itu dari nopo pangeran. Penting bulan ini lebih gede, lebih macam dari nopo pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir terngenge lebih keren. Hada akbar, lebih nopo gede. Orang gede hilang meneh, dibeli ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nggih kula niki pesen nggih ambek ngaji kula. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, nggih, Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan nggih gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu. Lah, ngono nak gagal kabeh terus pengirane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan enggak jelas. Ibrahim juga gak ya pengirane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe apa? Seni. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Itu disebut wa khalaqakum bama ta'mal. Itu asli hikayat Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai berolo-berolo itu meteli. Kamu udah paham-paham. Menggoblok agak dicontoh fisik kan agak paham-paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok. Wong goblok kotor.
Nabi Musa yang ngoten. Ketika tukaran ambek Fir'aun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeran ku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, ora pangeran ku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerane tang mbek ulon. Nabi Musa pas iku yo anyaran dadi nabi rada kliru nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Fir'aun ya enak. Aku mau aku ngetan ulang ora pangeran. Sarapku di pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semengerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru wis jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangerane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek kok enak ora goblok. Ya haman nulis al ali abdul asbab samawati fa afdal ya ila Musa. Saat ini jadi piramida, sing didol pemerintahan Mesir go wisata, niku baru kayak Fir'aun, baru kayak apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Fir'aun. Yaiku piramidane mbek jatatin apa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kayak adol apa? Sa pangeran ning bumi blas gak mungkin, ning bumi blas pangeran aku. Nah langit mungkin tak, tapi kok sik. Akhire ngongkon carane insinyure. Haman aku gaeno bangunan sing dhuwur. Tak deloke, ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenang dadi apa? Piramida itu dhisik dienggo Fir'aun ape nantang pangerane sinten? Musa lali atol ila ilahi Musa wa inni la azunnu kadiba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung, keliru kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Fir'aun. Ra iso matekno argumentasine Fir'aun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeran itu yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra iso dadi pangeran, ora duwe apa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versi Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Sehingga pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang apa? Iman. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaqtumun apa? Iman. Ben sama maca Quran dong. Ben apa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau tani rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah rajulun min aqsal madinatin apa? Qala ya Musa innal mal ayatamiru bika liyaqtuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan Fir'aun kalah secara hujahnya apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata Allah. Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja misalnya, apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, okay? Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram. Itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Ya? Buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non-muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya
Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan zat itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pangerananmu ora Lata, ora Uzza, ora Hubal, pangerananmu sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arca atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pangerananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pangeranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pangeranku sitok, gawok meneh. Mas, urusan dunia ku akeh. Kok pangerane sitok mesti kurang, Mas. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat, termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain itu hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu dewa-dewi, Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu napa? Sama. Paham nggih? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan juga cara khodim, mau itu khodam. Nah khodam itu terjemahannya buruh, itu perewangan. Gua mau engkek kalau mau perewangan soalnya nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua khodam. Mana nih nak diterjemahkan? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bogudul, bojin, memalaikan, bompor, ono mau mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab ono apa? Khodam terjemahannya apa? Perewan. Khodama ya dulu khodama khodim mana buruh. Canda lalu nak cara pondok jenis khodim. Kedaraan buruh kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran ada apa? Khodim. Orang Jawa itu setengah kawan kali. Nak sekolah tawanan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahnya ya sekolah. Pak. Sampun nggih sampun, bakso terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada sitok sampun bakso. Itu ya itu tadi ya itu. Memang proses apa infiltrasi bahasa apa semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu ya, kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun apa? Sampun bakso terjemah. Anak sekolah nih di sekolah nih madrasah. Lah terjemah madrasah. Berarti sekolah. Paham ya? Jadi ini pentambahan kertas yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak. Karena urusan dunia kok. Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoknya nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae sapa ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alat Sopo, nak segoro kidul Mbak Sopo, Nyiloro Sopo. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit Mbak baden iki. Dia tidak paham, amit Mbak Sopo ya ora.
Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandanya itu kaget. Orang siap, ono tonggo, jadi apa? Rasul. Nah, ono tonggo tinggi, ya kuno. Kenapa? Kowe jadi menteri wak seneng. Kowe kenal menteri seneng. Perkara ora tanggal. Jajal lah menteri sing tanggane ora seneng. Ayo kita tuwa. Paham. Kowe ora ngayu seneng. Jajal ngayu sing tanggal. Ora iso seneng tenan. Kok plek. Wis sunah tuwa. Wong ora seneng iso seneng mek tanggane. Nah, seneng ya nekat berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah sunah tuwa. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah, itu kegawaan kedua. Ya. Waktunya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Akhirnya ngomong Mekah itu, katakan Abu Jahal senangnya jaraki. Betul, balung timun rusak. Diremet-remet ngarepe Muhammad. Disambil orang raine Muhammad. Mah, ini loh, coba tintangi menang. Ini disebut Aidatun Na'idoma. Warufatan. Rufat itu yang dijur. Jadi orang kafir senangnya ngeremet-remet balung. Ngarepe Muhammad, terus disawurno Muhammad. Ini loh, mas, jaring coba tintangi menang. Malah parah menang. Wes ngono sing gawe salah jek kere Nabi Muhammad pasti Jawa malah ra ngandel. Dianggap golek popularitas, dianggap wong edan. Akhire wong kafir muni. Manfaate iku kepengin opo lho, Mas? Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara rong kali rapi tak rabekno. Nak golek duwe ya tak kei du. Sementing ojo gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya Nabi Muhammad posting, Mas. Posting sampai pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo hebat. Malah cerita kok langit, tambah aneh meneh. Ada kan teluwe yang ditompo, 4 luwe nopo. Paham ya? Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi-dadine Muhammad kena sihir, wajnun. Majnunu wa bujir wonge dan wong sarap, wis apa-apa. Tambah duwe tambah nopo? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Isi disebut Quran kanu ya'buduna apa? Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya ketika ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang Nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu berjaya. Nabi Saleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Saleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham? Akhirnya apa? Adu kedijayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batita atuan takal. Iku Abu Jahal terbelar tenan. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak, bumi terdekat dengan rembulan, dengan aras itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku Nabi, bulan itu tak pecah ya. Pecah tenang. Orang kafir melihat. Sehingga mereka terus
Wakat dadu wata bau ahwau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rada naik kelas. Mergo tayane tukang sihir ora edan, relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, paham tau napa? Ngaji. Tau guru. Jadi muni takir wis naik kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Mas Nur napa? Mas saiki mudah kelas napa? Sahih. Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai wedi kan. Ya lumayan ora wedine lho. Lumayan. Mulai kayak gitu gedeng teman-teman orang kiri nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan ora wedine. Wong ben ora wedine ben apa? Kiai. Senajan to ya wedine liwat jalur kiai sing napa? Sing dukun sing napa? Nobel. Lumayan, lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Betul gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya ditinggal ya Abu Gede Jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musono mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus. Semua Nabi itu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ngeten maksud kula. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti melewati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya sebab wong Jawa lho, wong Jawa. Nah ana wit gedhe muni amit bae. Paham nggih? Apa ngetok wit gedhe di ruwatan dhek, mun arep amit kemari kuah. Wah apa mlebu alas amit bae go maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kaya. Paham nggih? Lah kepercayaan begini ini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang menunjukkan kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya untuk status takir, ya. Akhirnya untuk status apa? Tapi lumayan naik kelas, tongkol pajulun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Ya pun lumayan. Lapat mulai wedi ini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan sing rasional. Sosial sing iman kados Abu Bakar. Sosial iman dan cilik cerdas kados Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikane ra nrimo. Aku majikan merambut nut malah nut wong liya. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet-merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang konsepsi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami Kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linnas dinapa ajaban. Nah, tegene juz 8 istilah awaji betum anja akum zikrum min rabbikum. Kenapa setiap orang rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, ada alal aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujar. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Paling angel yang Islam orang Kristen. Untuk unsur siji nu buat lorong untuk angel. Nah sisi kan paling ganti jeneng. Misalnya saya yang di ada kembarannya akar. Wong Islam lah namanya ya wakil ya karena ngeleh-ngeleh jeneng jadi Allah ngentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah nek kok pirang-pirang dadi telu wis lumayan. Telu kon dadi napa? Paham bisa terus sampean ngerti kenapa setiap rasul
ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaume, nah itu dianggap ajarannya dianggap napa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Saharatun napa? Fir'aun. Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Nah, dengan asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka ciptakan. Barang diciptakan terus di kamar-kamar begini. Ya sama seperti mitologi Jawa, berbuat wis gubernur sawangane ana penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak ombake biasa digo wisata. Tapi nak ombake gubernur kok segoro kidul yo ana penunggune. Kok wong Jawa kan. Ya itu memang kuno, cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa. Baru wis gudi sawangane ora sing apa. Padha jimat ki wonten, keris ora sing gawe. Biasa, baru wis guwerang semua macam wis suwi. Sawangane ora sing nunggu. Nah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Dan itu kuno, kenapa? Bukti kalau kuno, misalkan biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal Rasulin Isabil arti Rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi Rasul. Nabi Adam hanya Nabi. Karena dia tidak perlu jadi Rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh niku pun ngalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddaw wala suwa'u wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Sehingga setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kamane nek wis digawe terus kuno, mesti dianggap ana penunggune. Wis itu nek cilik dianggap biasa, terus gubur di sawangane ora napa? Bahagia. Lah mulane delalah berolo-berolo kabeh iku diyakini tepu perkarane iku tuwa. Nah tuwa dianggap duwe penunggu. Lah delalah kersane Allah itu tuwa kabeh. Mulane pangeran nyipati kabeh al-baitul atiq, omah sing napa? Tuwa. Wong tuwa wae kok hebat, kok ora critane iku gunan iki tuwa-tuwa sing ra jelas iki. Mate kabeh berarti bil baitil atiq. Rumah yang apa? Tuwa. Bersama roh kabeh. Kene opo tuwa kok hebat, kok ora tau suwi kok. Mergo go nyai liya-liyane tuwa terus identik dengan makhluk gaib. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane antodiro betialito isi nawal akidi nawar rukait sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Orang kudu nganti kaji, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Enggak, untuk mereka orang mau dito'ifina, wal adifina, wal rukait. Ya mulai sekarang bisa ngerukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini dimen mawon di duit juga haji. Tapi saat inilah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk nopo tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses nopo sih? Wa ta'ala alladzi dza'ala kang gawe sapa lati asamta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang data dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang nuren tegese duwe nur wal qamara lan Allah gawe ing rembulan digawe nuron ing duwe cahaya waqad darulan ngirak-ngirakno sapa Allah utawa waqad darulan mesti sapa Allah ing qamar min khaitu sayruhu saking sekirane mlakune qamar Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat.
Rupane samaan yatun wa isru naman hilan, yaitu duwe 28 tempat di samanin wa isri nalailatan ing dalam masa 28 dina. Minggu lisahrin sanging saben-saben bulan. Wayat tatirulan nyimpen to ora ketok apa komar lailatae ning ngromengi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lailatae ini ingkana lamun ana ajaru salah dinayoman. Aulailatan utawa mung istitar suwengi ingkana lamun ana posari kutis atan wa isirina yauman iku mung 29 dina. Di mana jilid 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Nah, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailatan iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana dilul komar. Adat dinina ing ilangane pira-pira taun. Wal hisab lan ngerti ing hisab. Makola orang yang tak sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak. La abadan ora kok krana dolanan. Ta'ala mahulur Allah andai kata yang kono al abad. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Sebagian qira'ah yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassiru merinci sapa Allah bil iklan ya wanuni lan yubayin fikse jelasna sapa Allah al ayat ing pira-pira ayat kaumin kedue kaum alamuna kang ngerti sapa kaum ya tadabaruna kang angan-angan sapa kaum inna fisilafilai satamna ing dalem perbedaan bengi wan hari lan dina bidabi kelawan budalan wal maji lan teko wajia dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wanusoni lan kurang wa malan perkara falako ingkang nyiptano sapa Allah samawati ing dalem pira-pira langit min malaikatin sai malaikat wa samsin dan srengenge wa qamarin dan rembulan wa nujumin dan bintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin dan gunung wa bisarin dan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin sing dadi pira-pira pertanda dalalatin dikse biro-biro pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala. Di kaum yang kedua kaum yang takuna kang takwa sapa kaum bueng apa. Fayut minu namung kok gelem iman sapa kaum. Khoson tertentokno sapa apa hum ing kaum minu bizikri lan kasebut. Li ana hum krono satene kaum sing mukminu al-muntabiuna sing manfaatno kabeh dia lan ayat. Innal ladina satene wong akeh lair dina kang ora arep sapa ladina liko anak ing ketemu ning ingsun dibati kelantangi saka kubur. Warodulan podo puas sapa alladzina fil hayatid dunya kelawan penguripan dunya. Dan dalam akhirati hale dadi penguripan akhirat. Li ingkarihim krana ingkare wong akeh lan maring al hayatil akhirah. Wa ma'anulan tenang sapa ngakeh dia kelan hayatid dunya. Sakanu sing ngrasa nyaman sapa ngakeh ile maring al hayatid dunya. Waladzina lan akeh gungkang teladzina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua beluna lali kabeh. Lali dala ilawah daniyatina. Patuhe an ayatina dala ili wahdaniyatina tekse dalil-dalil keesaan ingsun. Iwa filuna lali kabeh tarikuna sini gal kabeh dinazori maring ningali ing dalam ayatina. Ulai kau mengkono-kono kabeh ku makwagum tegese utawi panggonane ulai kau anarun roko. Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh kang diguna nglakoni sapa ngakeh nasib sanging musyrikan wal ma'asilan pira-pira maksiat. Innal ladzina ta'tanungake amalu kang padha iman sapa ladzina wa amil lan lakoni sapa ladzina sholihat ing pira-pira ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya diku bakal nujono ing alladzina. Yursiduhum tegese nujono sapa Allah. Yursiduhum tegese nujono gumeng alladzina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amil sholihat. Iman bi iklan Allah. Bi ayat ala gambare asno gawe sapa Allah lagu maring wong akeh wong iman sing saleh nuron ing nur ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh bi iklan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im tajri rumakum tahtihim saking isor-isore ahli jannah apa ala anharu biro-biro sungai fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat dakwahum taiwiridane utawa pengucapane wong akeh biyen dalam jannah. Etola burung tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tawuna kang tenung sapa ngakeh ing mabul jannah ing dalam swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma.
Subhanaka kan suci panjenengan Allahumma Allah ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing ma. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma apa yang mereka minta tahu-tahu itu bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi iku bena iki iku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Manane sekali meminta langsung ada gitu. Fa idzan ma talabu iku bena apa? Aidi. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara bena kang ing dalam antarane alladzina. Fiya ing dalam kana iku salamun iku kata salam. Wa akhiru da'wahum te akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terang niki masalah falak sithik. Huwallazi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wasita. Sing jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo. Itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Sekitar 610-an Masehi karena terpautnya itu 600 tahun. Ya sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400. Berarti terpaut nopo 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, khed, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkaian fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim apa panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di mana aja. Dan sampai di dua iman, di sains, di dua pengetahuan. Proses falakiyah itu memang bisa diilmoni. Yaitu misalnya ini sumbula, dalu, akrab, sarokon, dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4. Yaitu Arabi, Wasoek, Walkhori, Basita. Itu cara Jawa, musim labok, kemarau, terus apa? Hujan, terus apa Khorif cara mriki no? Sing antarane hujan sampai Maret. Khorif dalam jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khatul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Di katulis istiwa sama bahasa Arab apa khatul istiwa. Istilah Jawa dari nama katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau ini gosip belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok ora ilmu, itu padha goblok ya. Sajane iki wiridan teman-teman ora ilmu iki. Ya ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12 jam. Terjadi ukawirul laila ala nahar wa ukawirul nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang diliwati katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12 jam. Bisa diilmoni. Ini disebut khatul apa? Istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam, tapi ada alladzi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptanya, yaitu huwallazi ja'ala samsana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama, tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi sering bangga, aku itu bejo untuk dina Jumat. Wong Yahudi ku keliru, golek dina Jumat untuk Sabtu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejo, golek Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku lak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora ilang. Wilang suwe tambah, suwe ilang. Maksudnya nggak sampean logika. Dina ini kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait nopo ilang 5 menit 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun iki dadi dina. Misalnya sampean saya kita beda ini ben sampean latihan mikir, ora ngaji wiridan men sampean. Ndak karena yang seneng istighosah ora seneng ilmu. Mun seneng ilmu rambu istighosah. Wong Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora rambu wiridan. Sing rambu wiridan potongane ra pahaman. Mulai kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pangeran nggih tebak-tebakan tiap wulan rong dino istisar. Berarti tiap wulan ana misteri rong di. Lah nek dirune mulai Saban. Rong dino ping pindho dadi napa? Patang. Ane saiki tahu stres ketak Saban di awal. Nah, sing ki emorsiko ana pemerintah. Paham kan apa? Kula terangno masalah saya. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu gak ada kitabnya yang dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Su'aib. Ya gitu ya. Harun lawan dulu, Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi itu jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kodenya jadi Nabi Dewan Raina. Usul yang pangeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nabi. Jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulanya tahu diuyak-uyak Musa ketika dakwah itu dia kadang-kadang Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulanya pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi jadi jewer, namanya jadi Nabi faktor pinter. Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun sinjewer Nabi. Pas Nabi Musa wiridan itu risaenak wiridan, Nabi Harun minta rapet kau jadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa kalau jadi Nabi faktor ini. Padahal kakaknya Nabi Musa ini gua adik itu. Ya Nabi yang seangkatan lupa sakit itu. Ya sakit nopo. Gitu. Ini wonten tahun nih. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam nanti lama-lama juga selisih. Mulanya ketika Kanjeng Nabi wayatako robis zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepat. Ya, trennya tetap tambah nopo. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya wayataqarrabuz zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya kira nani cepat. Saya kira dino kayak cepat. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub. Matahari tak berdekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semua. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sama ya, kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas Qatul Istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu fujirat itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa arah suradian duwe, radian proposal malah. Sama ngono. Ora wani dhisik wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek rapati roh lae diwari roh pangeran. Paham? Waras kok jadi teke waras atine ngene kok. Gara-gara waras itu pahaman. Iku mau disebut beda rumah barzakul layakian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban, sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, karena gempa itu bisa merontokkan semua sistem. Goro itu jadi tsunami, ya, kenapa? Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama. Bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai zuzidatil ardu. Dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari. Idza samsu kuwirat. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Nah, kita kan tahu paham, ini kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah wa idzan nujumu kadar. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Bisa kamu bayangkan, gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere ra karuan. Bayangkan kalau jamak wa idzan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan yang jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Nita alamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Bukan sama sekali-kali jadi ahli Quran ya, sekali-kali mau membongkot terus. Dua tadi kita nanti ini ilmu nih pengiran. Artinya terus dia masih cerita alamu ada di sini kamu bisa tahu karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib iku ilmuwan lah itu terus bingung. Mau ora tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idazul zilatil ardu wa akhrajatil ardu asqal. Ini mesti waqala insan malah. Ini ada apa? Wong pinterlah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu iku li ta'lamu ada dadinina apa? Wal kita. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari. Dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni. Wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan iso diilmoni to. Dulu orang ngira nak wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang.
Sesuai wong kan mikir, agar dipajang kok dia anak. Oh perkarane sperma sangka lanang ning wedok. Anak ora usah dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok mlebune lewat napa? Suntik. Wis mulai gak pati buta sing lanang. Buta spermane tok tapi ora usah buta proses senggaman. Paham ya? Suwe-suwe dicek meneh. Ternyata di dadi Bali ra kabeh mau sebagian tok. Ya dijupuk ae sing napa? Sebagian. Nah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi L. Nah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara kaum azin kita bener pangeran. Ketika wala di jalan sampai di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di sini nak. Bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah ida zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intaru apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, kenapa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau S di atas pilihan jaya itu masih sekian, diarani S abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi atas pola lagi lebih cepat. Nah itu makhluk kiai kiamat rapati lebih. Mungkin mati rapati pemenang kiamat kancane akeh. Cara kanca kula cerita, ora nak kiamat ora wedi, rame-rame. Mati lho wis wedi dhewe. Angen-angen yo bener. Kiamat tak bareng rugen barang akeh kancane. Lah mati wae napa? Dhewe. Nah, goblok mesti kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Dhewe. Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenisnya ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama. Karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua. Gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, Lembaga Pangan Dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa? Wong nanti rame-rame kaget. Juga ketika populasi manusia cepat, sumber pangan ya lebih cepat. Kondisi wong panen ngenteni 4 bulan, 5 bulan. Saiki 3 bulan panen, sesuk ditemukan 2 bulan. Zaman buang-buang dhisik wong cek-cik mangane diwagung telo. Saiki wong pirang-pirang mangane beragam. Itu jenenge tebane wong ning napa pirang? Itu kan, ya itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat ke tujuannya. Sebelum saya ini cepat ke tujuannya, tapi tidak tahu di tujuan, tidak tahu tuh. Wong rasanya di karno. Wong bisa tidak tahu tuh, tapi jadi tujuan harus jadi apa? Saya ini wong saya ini, insyaallah ya tetap bingung, merasa apa? Tujuan. Jadi motor dua. Lu ngerti wong saya ini kira tahu tuh tujuan, wong ora tahu gini apa? Motor. Tapi ilmuwan mulai polanya, lalu yang disebut buat zaman demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhir orang wong bingung dari wong kafir wama yulikuna ilah dahar. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali sing kasep kasus Abu Yazid Al-Bistami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, dididik waktu. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati apa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno ini. Sederhana wonten kitab-kitab modern tadi di buku-buku modern. Lalu ada kitab-kitab kuno. Ini lebih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena ini tak ditebak. Jadi wong wis sing aran waras. Nek ora kakean proposal, nek ora kakean basa-basi. Uteke waras artine ngene apa? Sampeyan cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang ulama dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, terus mereka juga rata tahu jadi pegawai
Pertamina. Ya ora tau ngurusi napa Pertamina, ora tahu blas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya napa? Dinyalakan di laut napa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fatara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Jadi itu hebatnya Quran cerita beda umat bersatu layak bian. Kalau sekarang masih tertib. Bu air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa. Dan bisa diilmoni. Karena masih tertib. Tapi nanti setelah ada tertib tetap bakal insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditu akhbaruha bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah itu sing disebut li ta'lamu ajadat sinina napa. Paham ya kasus masalah kasus sperma, kasus napa bayi tabung, terus kasus napa ini transgenetik. Itu kan memang mulai dulu ya itu diilmoni. Ya, mulai dulu enggak bisa napa? Diilmoni. Wong kuno-kuno iki pun saged. Cuma orang dulu karena takut dosa sing dijajan kuwe. Misalnya wit apa disetek ambek wit apa. Engko hasilnya ya buah sing nyakang antarane wit iku mbek wit iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Nah untung saiki Amerika ambek parempati nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit ora unggul kok rutin barang ora usah. Rencanane ora bang sperma, napa? Sperma iku khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Dadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Jadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau banyak kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran itu, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu sudah. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul tidak. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan mintut vaksin contoh sperma ida tuh nalikane disokno atau didakok atau diletakkan karena wong gitu wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunya lewat senggama, cara sapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang, awalam yarol insanu anna khalaqnahu napa min nutfah yang diulang-ulang itu bahwa unsur napa. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini disebut seperti wala udillannahum wala amurannahum fala yuwayyiruna apa khalq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubtikunna adanal amwala amurannahum fala yuwayyiruna apa khalq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng, nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel napa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa napa? Genetik. Rekayasa napa? Dan itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut kehak. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu itu bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang barat atau siapa saja peneliti apa dunia wong Islam goblok, apa dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata begini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus, tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Engko nek ana wong sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten lho rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup, namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak prestasi, dianggap kriminal maksudnya? Mestinya kan satu-satu toh, tak verseran misalnya misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rutin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa, misalnya Allah takok, prestasi apa? Nguriki wong sitok, mateni wong sitok. Paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan, mesti wong juga gede. Wong juga gede, sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dia kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan yang menciptakan kematian. Mengenai orang modern juga kadang orang paling bodoh saat dunia orang modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Nambah-nambah kan lucu. Mau menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, belum disahkan. Hanya masih dilarang transgenetik untuk manusia masih nopo. Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, bala ibu irun dan nopo. Kalau kamu punya semangat ngotak-ngatik asal usul kerja, bisa juga atik. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita tahu kena direkayasa. Misalnya baladi asalaria patu sirun apa sahaban pasuk nalu ila baladin majid. Prosesnya itu walhasil nopo awan itu digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah iya misalnya angin itu misalnya ben ora sumuk wong iso ngrubah mbek kipas angin. Awan yang di luar itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirancang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirancang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok kan direkayasa. Artinya masih bisa dielmoni, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan itu kan gitu merekayasa arah awan ya. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman di Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memperdayakan angin untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir, ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib, tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya transginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi kehidupan, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuhan? Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsu roh? Itu rata-rata ulama bicara ini haram. Nah, cara kelola ini haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsu roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsu roh. Fa'innal imatah badal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh nak sausi ana nyawa. Final imatah badal ya. Tapi pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak tau sinau koyo Mustafa barang itu wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah wis menyediakan mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane itu tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran apa nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Lur nomor roh pengiran mbok cancel, programnya pengiran mbok handle. Paham ya? Ya pancen wong iso darani mateni wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa rendahna napa? Ya nentang programe pengiran. Kemana iki manuk pengiran ini. Nah, pengiran kecewa sambil bledek bar. Nah, cara kula nggih setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau nggak kenangan ya orang bodohnya. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuh? Waktu nggak wong poligami niat nulung wong wedok yang terangkat dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus orang kok nyekel sitok, bareng apa nambahi sitok hilang sitok, nambahi sitok hilang sitok. Nah ya tetap sitok terus itu dulu. Paham? Alasannya dari nulung wedok akeh luwe ape urusane mabar nulung sitok ujul. Poligami sitok ning Jawa ora nulung sitok ujul. Nulung sitok nek ujul sitok meneh. Mungkin sing tetep sunat tak papat utuh papat, niku menawa sunat. Tapi masalahnya kan nambah sitok ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Nah, kok barter lho. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sangka di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi? Karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi tak kono sing ilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit itu kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Lah itu termasuk yang diperingatkan Allah pada ibu dibunan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak dia bima kata izin. Nah, mulai dari efek rumah kaca mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan. Kenapa air laut itu asin dan kalau tingkat asinnya kurang maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam, pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibatikunna adanal wala amrunahum fala termasuk manggil fala yuiruna apa? Wala udillanahum wala umman niyannahum. Ini sing nomor kali nggih ngeri. Wala umman niyannahum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berharap
khayal. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Mangun bumi enak era karuan kepen mangun Maret, jadi repot. Dan sekarang kalau mangun Maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat bisa be anak cucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia mangun bulan. Kenapa tidak dianggap, wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan. Engko mangun bulan, nak jenenge wong lanang asike tetep nglawan wong wedok. Nak jenenge bapak asike jagungan mbek anak. Nak wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek mangun bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia. Ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget, dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal terjual pasal suci beriwal bari terbimakan sahabat etin. Bahwa pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Wala uman yang itu ngeri betul. Nah, makanya dari sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut nama lita anakmu ada di sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada gunjangan, ada masalah, mesti waqala al-insanu nama malah baru manusia terbelalak ada apa? Dapat ada apa ini terus mulai apa? Matahari terbit dari barat terus mengidal tiharun apa? Fujirat. Baru fujirat terus baru wa idal tiharu napa suci. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ngeling-ngeling. Fujirat yaitu ikhtalatul adbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar. Terus kedua sujirat artinya sudah apa? Dibakar. Tadak wa akhiru da'wa muda akhir da'wa ahli jannah itu alhamdulillah. Anu jeneng kelakuan alhamdulillah kabeh puji wilayah kagungan Allah Rabbil alamin akan mengirani salam kabeh alamin wa salam. Mudah-mudahan